Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Soleh Wicaksono akan menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel Excel ini. Pada petunjuk pertama, kita disuruh untuk mencari gaji pokok diisi dengan fungsi pembacaan tabel. Nah, gaji pokok ini kita mencarinya menggunakan formula VLOOKUP. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya ya. Pertama, kita beri tanda sama dengan. Setelah itu kita ketik VLOOKUP. Setelah itu kita beri kurung buka. Lalu kita pilih yang golongan ya, yang golongan di sel C7 ya. Kita pilih, lalu kita kasih titik koma. Dan ini tergantung Excel kalian ya. Kadang juga ada yang memakai koma, tapi kalau di PC saya menggunakan titik koma. Setelah itu kita arsir yang di tabel area. Tabel area itu tabel yang menjadi referensi dalam mencari informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, kita arsir. Dan jangan lupa kalian pilih F4. Fungsinya itu agar saat data kita dipindah itu agar tidak bergeser. Nah, setelah itu kita titik koma lagi. Nah, karena gaji pokok ini berada pada kolom kedua, kita pilih angka 2. Setelah itu titik koma lagi. Nah, di sini kita akan pilih false. Kenapa kita pilih false? Karena jika kita pilih false, hasil yang kita dapatkan itu 99% akan akurat gitu. Nah, justru itu yang kita butuhkan agar kita mendapatkan hasil yang akurat. Jadi kita pilih false. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya sudah ketemu teman-teman. Dan biar kita mudah dalam mencari hasil yang bawahnya lagi, kita pilih yang hasil gaji pokok ini tadi ya. Kita pilih, lalu kita pilih yang kotak kecil-kecil ini. Kita drag ke bawah. Nah, sudah ketemu hasilnya. Jadi otomatis kalian akan menemukan yang hasil yang di bawahnya itu. Tapi jangan lupa kalian pilih F4 agar hasilnya itu akurat juga dan tidak geser-geser gitu. Pada petunjuk selanjutnya, kita disuruh untuk mencari jika status K atau kawin, maka tunjangan istri 10% gaji pokok. Jika tidak kawin atau TK tunjangannya 0. Nah, di sini kita mencari tunjangan istri menggunakan formula if. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan formula if. Yang pertama kita beri tanda sama dengan, kemudian kita ketik if, kemudian kita kasih kurung buka, kemudian kita pilih status. Nah, status ini terdapat pada sel D7 ya. Kita pilih, lalu kita pilih sama dengan. Nah, kemudian kita ketik K. Kenapa K ini dikasih tanda petik? Karena K ini adalah kalimat itu. Jadi kalau kalimat kita kasih tanda petik. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian karena tunjangan istri tadi 10% ya, 10% gaji pokok kita kasih 10%. Nah, setelah itu dikali, beri tanda kali di sini bintang ya, dikali gaji pokok. Nah, gaji pokok terdapat pada sel F7. Kemudian kita titik koma. Nah, setelah itu kita pilih if lagi, kemudian kurung buka, kita pilih status yang di sel D7, kemudian kita pilih sama dengan. Nah, karena tadi yang TK itu kita ketik TK ya. Jangan lupa kalian kasih tanda petik. Nah, setelah itu titik koma. Nah, di sini kan tunjangan 0 kan tunjangannya. Kita pilih angka 0. Kemudian kita kasih kurung tutup ya, dua kali. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya sudah ketemu teman-teman ya. Nah, biar memudahkan lagi, kita klik di sini hasilnya, lalu kita pilih yang kotak kecil, kita drag ke bawah. Nah, sudah ketemu hasilnya teman-teman. Begitu cara mencari tunjangan istri ya. Petunjuk selanjutnya yaitu jika jumlah anak kurang sama dengan 2, maka 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak.
Jika tidak atau jumlah anak lebih besar sama dengan 3, maka 5% dikali gaji pokok dikali 2. Sebab tunjangan anak maksimal 2 anak. Pada tunjangan anak ini kita tetap menggunakan formula if ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan if pada tunjangan anak. Yang pertama kita beri tanda sama dengan, lalu kita kasih if, beri kurung buka. Nah, jumlah anak ya ini ya, jumlah anak. Nah, jumlah anak berada pada sel E7 ya. Nah, kita pilih yang E7. Nah, setelah itu kita pilih yang ini, kurang sama dengan, karena ini bertuliskan 2, jadi kita ketik 2. Maka berarti titik koma 5% ya, ini 5%. 5% dikali ya, dikali beri tanda bintang gaji pokok ya. Gaji pokok berada pada F7. Lalu dikali lagi beri tanda bintang. Nah, di sini kan jumlah anak berada pada sel E7. Nah, lalu kita titik koma lagi. Setelah itu kita beri tanda if, kurung buka. Nah, ini kan jika tidak jumlah anak lebih besar sama dengan 3, berarti kan jumlah anak ini kan E7, sel E7. Nah, terus kita beri tanda lebih besar sama dengan 3. Nah, angka 3 ya. Lalu maka, nah berarti titik koma lagi. 5% dikali gaji pokok berarti 5%. Ketik 5%. Dikali berarti kasih tanda bintang. Bintang gaji pokok berada pada F7, sel F7. Lalu dikali 2. Beri tanda bintang, lalu angka 2. Kemudian kita kasih kurung tutup 2 kali. Enter. Nah, hasilnya sudah ketemu teman-teman. Lalu kita drag lagi ya, dengan cara pilih yang kecil-kecil ini, lalu kita drag ke bawah. Nah, sudah ketemu teman-teman. Jadi begitu cara penggunaan if pada tunjangan anak. Petunjuk selanjutnya yaitu mencari gaji kotor. Gaji kotor sama dengan gaji pokok plus tunjangan istri plus tunjangan anak. Jadi pertama untuk mencari gaji kotor ini kita beri tanda baca terlebih dahulu sama dengan. Kemudian kan di sini ada tulisan gaji pokok ya. Nah, gaji pokok berada pada sel F7. Kita klik F7. Kemudian kita beri tanda plus atau tanda tambah ya. Lalu di sini ada tulisan tunjangan istri. Berarti kita klik yang tunjangan istri pada sel G7. Kita klik. Kemudian kita beri tanda baca plus. Lalu di sini ada tunjangan anak. Kita pilih yang sel H7. Kemudian kita enter. Nah, langsung ketemu hasilnya. Lalu kita pilih yang kotak kecil-kecil ini. Yang kotak kecil-kecil ini kita pilih, kita drag ke bawah. Nah, ini hasilnya langsung ketemu ya teman-teman. Lalu petunjuk selanjutnya potongan. Kita mencari potongan. Potongan di sini yaitu potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Nah, berarti pertama kita harus memberi tanda sama dengan lagi teman-teman. Jadi sama dengan dulu. Kemudian karena di sini ada tulisan potongan sebesar 15%, jadi kita ketik 15%. Nah, kemudian kita
kali dengan gaji kotor, karena kan di sini tulisannya potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Jadi kita kali atau kita beri tanda bintang, kemudian kita pilih gaji kotor yang ada di sel I7, kemudian enter. Nah, udah ketemu teman-teman. Lalu kita klik ini yang hasilnya potongan ini, kemudian kita pilih yang kotak kecil, kita drag ke bawah. Nah, sudah ketemu teman-teman hasilnya. Nah, sekarang kita mencari gaji bersih. Gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Berarti di sini kita menggunakan sama dengan lagi teman-teman. Jadi kita ketik sama dengan. Kemudian di sini ada tulisan gaji kotor, berarti kita pilih yang sel gaji kotor di I7 ya, di sel I7. Kemudian kita beri tanda kurang. Nah, lalu di sini ada tulisan potongan, berarti kita pilih sel potongan, yaitu di J7. Kita pilih J7, kemudian enter. Nah, ketemu teman-teman. Lalu kita pilih yang hasilnya gaji bersih ini, kita klik, lalu kita pilih yang kotak kecil, kita drag ke bawah. Nah, ketemu. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mencari jawaban yang di bawahnya teman-teman. Jadi tinggal kita drag ke bawah aja. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah anak. Untuk mencari jumlah anak, kita menggunakan formula sum. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan formula sum. Yang pertama, kita beri tanda baca sama dengan. Kemudian kita ketik sum, lalu kurung buka. Setelah itu pada kolom jumlah anak, tepatnya di sel E7, kalian arsir sampai ke E17 ya, kalian arsir atau blok. Kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, udah ketemu jawabannya. Lalu untuk mempercepat menemukan jawaban gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan seterusnya, kalian tinggal klik yang hasil dari jumlah anak. Lalu pada yang kotak kecil ini kalian drag ke kanan. Nah, sudah ketemu teman-teman jawabannya. Untuk mengganti ke format rupiah, kalian blok terlebih dahulu. Setelah itu kalian pilih number format ya, number format di sini. Setelah itu pilih accounting. Nah, otomatis langsung semua menjadi rupiah. Sekarang kita akan mencari jumlah pegawai yang kawin. Untuk mencari jumlah pegawai yang kawin, kita menggunakan formula count if. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan formula count if. Pertama, kita beri tanda baca sama dengan. Lalu kita ketik count if. Setelah itu kurung buka. Pada kolom status kita pilih sel D7 sampai D17. Setelah itu kita beri titik koma, kemudian ketik K. Jangan lupa kalian beri tanda petik ya. Kemudian kalian pilih kurung tutup, lalu enter. Nah, kemudian kita mencari jumlah pegawai golongan 2. Untuk mencari jumlah pegawai golongan 2, kita menggunakan rumus count if juga. Pertama, kita beri tanda baca sama dengan, lalu kita ketik count if. Setelah itu kurung buka. Kemudian pada kolom golongan, tepatnya di sel C7, kalian arsir sampai C17. Setelah itu kalian beri titik koma. Karena kita mencari golongan 2, kita ketik 2, lalu kurung tutup, enter. Kemudian kita mencari jumlah potongan pegawai golongan 4. Untuk mencari jumlah pegawai golongan 4, kita menggunakan formula sum if. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan formula sum if. Pertama, kita beri tanda baca sama dengan, lalu ketik sum if.
lalu kurung buka. Pada kolom status, tepatnya di sel D7 sampai D17 kalian arsir. Setelah itu kalian beri titik koma, ketik huruf K. Jangan lupa kalian beri tanda petik. Kemudian kalian beri titik koma lagi. Setelah itu pada kolom gaji bersih, tepatnya di sel K7 sampai K17 kalian arsir. Kemudian kurung tutup, enter. Sekarang kita mencari jumlah potongan pegawai golongan 4. Untuk mencari jumlah potongan pegawai golongan 4, kita menggunakan formula SUMIF. Pertama kita beri tanda baca sama dengan, kemudian kita ketik SUMIF. Setelah itu kurung buka. Lalu pada kolom golongan 4, tepatnya di sel C7 sampai C17 kalian arsir. Setelah itu beri titik koma. Karena kita mencari golongan 4, kita ketik 4. Lalu kita beri titik koma. Setelah itu pada kolom potongan, tepatnya di sel J7 sampai J17 kalian arsir. Lalu kita beri kurung tutup, lalu enter. Lalu kita mencari jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih besar sama dengan 3. Kita menggunakan rumus ONIF. Pertama kita beri tanda baca sama dengan, lalu kita ketik ONIF. Lalu kita beri kurung buka. Nah, setelah itu kita lihat jumlah anak. Pada sel E7 sampai E17 kalian arsir atau kalian blok. Lalu beri titik koma. Lalu setelah itu kalian ketik tanda baca lebih besar sama dengan. Tapi jangan lupa kalian beri tanda petik terlebih dahulu. 3. Beri tanda petik lagi. Lalu kurung tutup, enter. Dan keluar hasilnya, yaitu jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih besar sama dengan 3 adalah 3. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau alur yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.